nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, ajar kami untuk lebih lagi Bapa. Ada waktunya Engkau akan meninggikan kami, umat-umat-Mu yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kita percaya kita tetap semangat untuk beribadah, dan kami percaya kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus hadir dalam setiap ibadah di rumah-rumah. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Mari kita buka dalam Injil dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu tinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu tinggikannya pada waktunya. Saya percaya, saya kasih tema, ada waktunya Tuhan meninggikan. Ini mengajarkan bahwa ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhanlah yang meninggikan kita, bukan manusia. Manusia hanya alat Tuhan untuk meninggikan kita. Tetapi terkadang manusia coba berusaha untuk meninggikan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ia akan hidupnya itu dalam keadaan yang tidak baik. Dan mereka melakukan dengan berbagai cara upaya dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus percaya, dan kalau Tuhan yang meninggikan, tidak seorang pun yang akan merendahkan kita semuanya. Kita percaya, kita harus yakin. Kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Jadi bagian kita adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Siapa kita ini? Dan bagian Tuhan yaitu akan meninggikan kita pada waktunya. Saya percaya kita rindu untuk dipulihkan, untuk diangkat Tuhan. Mungkin dalam posisi yang di bawah, Tuhan akan mengangkat kita. Posisi kedudukan mungkin dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan akan memulihkan semuanya. Mari kita melihat ya, jawaban melalui orang-orang yang ditinggikan Tuhan pada waktunya, setelah mereka merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang pertama ditinggikan Tuhan yaitu Abraham. Mengapa Abraham ditinggikan? Dia taat kepada firman Tuhan walaupun tidak masuk akal. Hal ini terjadi dalam kehidupan Abraham. Ketika Allah memerintahkan dalam firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang 1 sampai 4, di situ Tuhan memerintahkan pergi. Di situ ditunjukkan, tinggalkan saudaramu, bapamu, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi Abraham di sini belum tahu tempat dan tujuannya, tapi Abraham mentaati apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita taat walaupun tidak masuk akal,
Saya percaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di situ Tuhan akan meninggikan kita seperti Abraham. Bahkan Abraham di situ taat lagi ketika Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, anak perjanjian yaitu Ishak. Abraham mentaati. Walaupun anak yang dinanti begitu panjang, mungkin kita melakukan hal itu dengan proses yang begitu luar biasa, tapi Tuhan katakan persembahkan. Itu tidak mudah, tapi Abraham mentaati. Oleh sebab itu tidak heran Allah meninggikan Abraham. Walaupun Abraham sudah meninggal, sudah tidak ada, tetapi tetap dikenal sebagai bapak orang beriman. Selagi kita masih ada, mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham ditinggikan pada waktunya. Tidak seorang pun akan menurunkan, karena Tuhan yang membela, Tuhan yang menyertai. Itu yang pertama. Makanya Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Karena taat. Walaupun tidak masuk akal dalam kehidupannya. Janji-janjinya Tuhan tidak kelihatan, tapi dia taat untuk mengimaninya. Yang kedua, ditinggikan Tuhan pada waktunya. Siapa? Yang kedua itu Yusuf. Yusuf punya mimpi, tapi diberitakan, disampaikan oleh keluarganya. Keluarganya iri. Tapi saudara punya mimpi, punya harapan, tapi ada yang iri kepada saudara. Saudara jangan menyerah. Siap untuk diproses oleh Tuhan. Tanpa sungut-sungut saudara memasukkan kehidupan kita secara pribadi dalam rencana Tuhan. Bahkan Yusuf itu dijual, difitnah, dipenjarakan. Bahkan dilupakan oleh orang yang pernah ditolong. Mungkin kehidupan kita pernah menolong orang lain, tapi orang lain melupakan kita. Itu suatu proses. Tapi ingat, Tuhan tetap memperhitungkan semuanya itu, apapun yang terjadi. Dia rela, tapi di sini Yusuf rela mengampuni, tidak membalas kejahatan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Sehingga apa? Yusuf diangkat menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya percaya ketika kita diproses, dibentuk mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pelayan, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, kita jangan sakit hati. Kita gak usah sungut-sungut. Kita percaya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya ia ditinggikan Tuhan pada waktunya. Dan akhir hidup Yusuf berakhir dengan baik. Dikenang, diingat oleh setiap orang yang percaya. Mari kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita akan diproses, dibentuk apapun. Kita tetap rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga siapa? Orang yang ditinggikan yaitu Yosua. Dia setia sebagai abdi Musa. Ia melakukan apa yang dikatakan oleh Musa. Bahkan di sini ia tidak marah walaupun ditegur oleh Musa ketika melakukan sesuatu hal yang salah. Sehingga apa? Di situ Yosua ditinggikan. Itu sebabnya ditinggikan Tuhan pada waktunya. Ia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Ini suatu proses. Karena Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Dalam kondisi keadaan yang seperti ini kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita menyerahkan kehidupan kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberikan perbedaan dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, Yusuf, seperti Yosua. Tuhan tinggikan, tidak seorang pun akan merendahkan. Karena Tuhan sendiri yang melakukan. Inilah contoh yang harus kita teladani.
Dalam konteks ini berarti melakukan tugas panggilan kita dengan baik. Jangan sombong. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Maka pada waktunya Allah akan meninggikan kita. Amin. Haleluya, kita percaya. Taatlah kepada firman Tuhan walaupun tidak masuk akal. Sebab di sini dikatakan tetap menghargai, mengasihi, tidak menjadi orang yang arogan terhadap orang lain, siap untuk diproses oleh Tuhan tanpa sungut-sungut, rela mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melakukan tugas panggilan kita dengan baik dan tidak sombong. Maka Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Amin. Kita percaya ada waktunya Tuhan akan meninggikan kita kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita minta ampun. Mungkin hari-hari ini diproses. Kita jangan protes kepada Tuhan atau protes kepada sesama atau bersungut-sungut. Mari kita merendahkan diri. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Di rumah-rumah berdoa, haleluya. Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup meninggikan. Mungkin hari-hari ini banyak orang merendahkan kami Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, meninggikan, indah pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kau yang layak disembah, Kaulah yang disembah, Kau yang layak disembah, Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Kau hadir Tuhan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang di rumah-rumah. Kau lawat, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan kekuatan, kemampuan yang menghadapi proses, menghadapi ujian demi ujian, menghadapi tantangan demi tantangan Bapa. Engkau yang sanggup memberikan kekuatan Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan kelepasan bagi umat-umat-Mu Bapa. Hingga pada waktunya Engkau Allah yang akan meninggikan Bapa, yang memulihkan, menyembuhkan segala sesuatu dalam hubungan keluarga, dalam ekonomi, dalam usaha, dalam pekerjaan. Engkau yang meninggikan, Engkau yang memulihkan Bapa. Terima kasih Bapa, kami merendahkan diri di tangan-Mu yang kuat Bapa, karena Engkau yang sanggup menuntun kami dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang berkati umat-umat-Mu Bapa. Kau yang memberkati, melindungi dan menyertai Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menuntun kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, mari kita bersama-sama untuk berdoa buat Indonesia, biar Indonesia mengalami pemulihan. Kita berdoa untuk keadaan, segala sesuatu biar Tuhan pulihkan, supaya kita kembali untuk beribadah di gereja. Ya, kita percaya, kita menunggu keputusan dari Gembala Pembina dan keputusan pemerintah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau yang sudah sertai ibadah hari ini Bapak. Kau yang sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Kami mengangkat tangan, kami berdoa buat Indonesia. Pulihkanlah negeri kami, selamatkanlah negeri kami, biar terjadi lawatan-Mu, pertobatan, keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia.
Kami berdoa dari pemerintahan yang tertinggi, dari presiden, wakil, para menteri pejabat yang ada sampai ke pemerintahan daerah. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hikmat dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, supaya mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa untuk tim medis juga yang menangani COVID-19 Bapak. Berikan hikmat, berikan kesehatan Bapak. Dan kami serahkan untuk perekonomian Indonesia, Kau pulihkan Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Ini menjadi seruan kami umat-umat-Mu Bapak. Kami berdoa untuk Gembala Pembina, keempat wakilnya. Kami berdoa untuk Karayun 18 dan keempat wakilnya, dan seluruh gembala cabang ranting. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang memberkati dan melindungi Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa juga buat umat-umat-Mu Bapak. Engkau Allah yang tahu segala situasi kondisi apapun yang dialami hari-hari ini Bapak. Engkau Allah yang senantiasa menyertai dalam keluar masuknya, pekerjaannya, usahanya, apa yang dilakukannya. Engkau Allah yang membuat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Yang saat ini dalam kelemahan Kau berikan kekuatan Bapak. Yang saat ini terbuntu jalannya, Engkau Allah yang membukakan jalan yang terbaik Bapak. Yang saat ini dalam kondisi keadaan yang tidak baik, Engkau yang sanggup memulihkan Bapak. Yang kekurangan Kau cukupkan Bapak. Mereka yang bergumul dalam segala sesuatu, Engkau yang mendengar doa umat-umat-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami serahkan semua kehidupan umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Persembahan yang kami kumpulkan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Inilah menjadi doa kami Bapak, dan kami akan doa apa yang Kau ajarkan bagi kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita arahkan kepada Tuhan. Diberkatilah kehidupan-Mu, seisi rumah-Mu, keluarga-Mu. Diberkatilah keluar masuk-Mu, dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan membuat berhasil, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai kita semuanya, dan penyertaan yang ajaib menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.